Halo guys, ketemu lagi di channel Mega Hizky ya. Kali ini hari Sabtu tanggal 8 Agustus tanggal 10 Agustus jam 2.40. Sabtu ini biasanya aku review trading kemarin ya, tapi nggak lama. Nah, kali ini aku mau membuat sesuatu, berbagi pengalaman tentang apa sih awal-awal yang aku buat di trading forex. Oke, sebelumnya aku kecilin dulu gambarku. Oke, ini udah aku kecilin. Nah, jadi apa yang pengen aku paparkan ini adalah sesuatu yang sering diabaikan untuk yang pengen punya cita-cita trading for living atau become an expert trader. Hal sederhana tapi banyak manfaatnya ya. Dan menurut aku ini wajib dibuat sebagai salah satu syarat untuk bisa berkembang menjadi trader yang mandiri. Jurnal trading, seberapa penting itu dia. Jadi apa itu sebenarnya trading journal? Ya, pertanyaan pertama kalau membahas yang tentang trading journal itu menurut apakah diperlukan seterusnya kita buat jurnal? Menurut aku jawabannya enggak ya, karena trading journal ini seperti guidelines atau panduan yang mengarahkan kita nantinya untuk ya become a discretionary trader mandiri. Artinya kita bisa buat ngambil keputusan sendiri tanpa orang lain. Nah, selanjutnya kita bisa tulis trading journal itu di otak kita sendiri, kita langsung tahu. Tapi pada awalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun trading journal itu penting ya. Oke, jadi langsung apa itu trading journal? Ini dia. Jadi trading journal itu di awal aku bilang jurnal itu ya pencatatan ya. Pencatatan transaksi kita, kemudian apa yang dicatat, review analisa, hasil trading, fungsinya apa, kita identifikasi kelemahan, kekuatan saat trading, kemudian kita solusi, eksekusi, dan tujuannya nanti menjadi discretionary trader ya. Nah, di sini parameter masing-masing dalam menulis membuat jurnal ini berbeda ya masing-masing orang. Nah, di sini aku pengen membuat membagikan apa yang jurnal itu aku buatnya seperti apa. Nah, sebelum ke situ aku tuh buatnya di Excel. Kenapa di Excel? Karena di Excel itu kan nanti ada isinya, itu kita bisa lihat ya, dengan di Excel itu kita bisa mengolah datanya seperti apa. Jadi kayak kita bisa membandingkan seberapa sering kita kena stop loss dulu dibanding dengan profit kita terhadap waktu trading kita. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi membandingkan, membuat rasio, melihat seberapa potensi kita dan kelemahan kita seperti apa. Nah, itu dia. Dan itu salah satunya ya. Bahkan kita bisa lihat nanti kita tuh cocoknya trading di mana, lebih sering kena kemana, ruginya di mana, untungnya di mana terhadap salah satu instrumen uang ya, instrumen forexnya. Oke, itu kenapa aku buatnya di Excel, karena tadi bisa kita olah lagi. Next slide itu, nah ini dia langsung ya. Jadi apa parameter minimum yang dibutuhkan untuk membuat jurnal trading? Jadi jurnal trading itu aku bagi menjadi 5 bagian ya. Dalam penulisannya nanti kalian bisa modifikasi sendiri. Apakah yang di kolom atas itu kalian bikin sendiri-sendiri trading detail, entry detail, exit detail, trade result, dan catatan, itu nanti kalian sekenanya, sedapatnya apa. Tapi aku pengen bilang apa ini parameter minimum yang perlu untuk kita menganalisa. Oke, jadi yang pertama ini adalah trading details, trade details. Jadi itu dia berisi tanggal, instrumen yang ditradingkan ya, apakah gold, oil, atau forex, atau indeks bahkan. Selanjutnya posisi kita trading itu apa? Posisi bull kah, bear? Kadang ada yang bilang posisi long atau short, tapi aku lebih sering bilang bull dan bear ya. Kemudian trend dan counter trend. Biasanya ini kita tahu apakah dia trend atau counter trend itu bisa udah 80 atau 150 bar ya, tanpa menghiraukan time frame. Kemudian kita punya kolom
setup. Kemudian kita punya kolom time frame. Nah, itu penulisannya itu masing-masing ya, sesuai dengan bagaimana sih enaknya kita membaca. Kemudian selanjutnya apalagi yang kedua itu entry details ya. Entry details itu isinya ukuran lot kita 0,01 kah, 0,1, 0,02, terus harga masuk atau entry, posisi stop ketika kita masuk ya, itu di samping dari harga masuk. Jadi kita bisa lihat berapa jauh kita pasang stop loss biasanya. Kemudian target profit. Nah, ini dia yang aku bilang di awal tadi. Kita bisa bandingkan lebih cepat mana nih biasanya jam-jam tertentu kita kena stop loss dulu atau kena profit target. Karena yang di videoku sebelumnya itu price action itu tentang market behavior. Behaviornya market itu sendiri dan behaviornya kita sebagai manusia itu kita harus matching. Kalau di elektronik ada impedance matching impedance. Oke, next slide. Ini dia ketiga tentang exit detail. Ini bersampingan ya dengan entry detail tadi. Ini ukuran lotnya. Kenapa dibuat lagi? Karena kadang kita kan averaging, kita scaling, aku bilangnya scaling. Makanya harus ada sistematis ya nulisnya. Ketika kita masuk di sini entry, di sini exit, kita harus memang ada spare column atau bagaimana pengaturannya sesuai, tapi kita perlu di masing-masing itu ada ukuran lotnya, size-nya, kemudian harga keluar kita berapa. Dan next slide, apa aja kita perlu yang namanya hasil trading, outcome dari trading kita. Ini parameternya berisi untung, rugi atau break even kah, untung rugi kotor, komisi, atau untung rugi bersih. Nah, ini biasanya by system sudah ada ya, kita bisa lihat sekarang udah ketahuan loss kita berapa, fee-nya berapa, seperti itu. Nah, ini dibuat berdampingan. Kalau aku berdampingan semua ya, berdampingan semua sampai pada akhirnya yang terakhir itu catatan ekstra. Nah, ini sebenarnya yang penting ya menurut aku. Inilah behaviornya. Jadi isinya tentang catatan pribadi kita, tentang trading yang kita buat, trade yang kita buat, manajemennya seperti apa. Ketika dihubungkan dengan waktu trading kita, catatan ini mengukur bagaimana kemampuan kita ya untuk mengikuti trading plan yang sudah kita buat. Apakah kita bisa mengikuti trading plan kita atau tidak? Apa alasannya ketika kita tidak mengikuti trading plan kita? Kondisi psikologis ketika kita buka entry terus exit, itu penting banget untuk kita tulis ya, catatan kita. Jadi kita tahu behavior kita seperti apa dan momennya seperti apa. Sampai bahkan catatan ekstra ini ya penting ya supaya kita nggak mengambil langkah yang salah, mengulang-ulang lagi seperti itu. Jadi catatan psikologis penting juga kita sertakan di dalamnya. Jadi memang kalau di Excel kalian bisa bikin 2 worksheet di mana catatannya itu tinggal kalian klik satu di bagian catatan, kalian klik note, nanti dia pindah ke worksheet lagi. Kalau kalian bisa bikin seperti itu lebih enak daripada satu worksheet catatannya di sampingnya gitu, jadi gede banget. Tapi lebih enak kalian bikin link untuk nyambung ke worksheet tentang catatan, tentang note. Oke, jadi aku kelompokin lagi sebentar ya, tentang apa garis besarnya yang aku buat tadi. Minimum parameter dalam membuat trading jurnal itu ya trading detail ya, tadi udah di videonya di awal udah aku buat. Kalau kalian nggak sempat nyatet, ini bisa di pause. Kemudian yang kedua entry detail, exit detail, hasil trading, catatan ekstra. Nah, buat aku yang terakhir itu penting banget. Nah, kalau kita sudah buat trading jurnal seperti ini, jangan digunakan hanya untuk melihat untung rugi saja ya.
Jangan, nggak ada gunanya. Karena ketika kita pakai Excel tadi seperti yang aku bilang, kita bisa mengolah data-data yang tadi untuk melihat performa kita. Oke, next slide. Nah, ini dia yang aku bilang tadi. Bukan hanya untuk mengamati untung rugi, tapi kita bisa lihat persentase profit kita. Apakah lebih besar dari loss atau ruginya yang lebih besar. Kemudian kita bisa tracking risk reward kita. Itu lebih lebih cocok di berapa? 1:1, 1:2, 1:1/2, atau bahkan yang risk reward yang negatif. Kadang ya, kalau berdasarkan jurnal yang aku buat, kadang itu risk reward yang negatif itu justru malah lebih sering kasih untung ketimbang yang risk reward yang positif. Kalau negatif itu artinya stop loss kita itu jauh banget. Stop loss kita 3, profit kita 1. Beda biasanya orang stop loss 1, profitnya 3. Nah, itu beda. Tapi biasanya yang seperti negatif risk reward itu kadang ngasih untung. Itu kalau kita tahu market cycle. Next video aku buat tentang step pertama untuk belajar price action. Yang video yang pertama kan aku udah buat ya tentang apa sih price action dalam forex. Nah, ini video yang kedua, apa yang perlu disiapin sebelum terjun. Oke, sebelumnya ada video, boleh dilihat karena waktu itu aku belum bikin video yang berurutan. Nah, sekarang aku mau coba berurutan tapi sesuai kalau ada waktu aja. Oke, kembali laginya, jadi kita ke rasio. Tadi kita bisa lihat persentase keberhasilan, bisa lihat rasio untung rugi dari masing-masing posisi bull or bear. Oke, jadi penting sekali memang membuat jurnal trading untuk sebagai guidelines kita supaya kita nggak ngulangin lagi. Bahkan dari trading jurnal itu kita bisa, dari catatannya ya, terlebih kita bisa lihat psikologis kita seperti apa. Oke, apakah kita good dalam mengikuti tren atau kita lebih cocok sebagai counter trade. Oke, rasionya seperti apa, jam trading kita seperti apa lebih cocok, mata uang kita lebih apa yang cocok. Karena yang trading di forex ini ada yang full time trader, ada yang dia memang kerja terus nyoba trading. Sebenarnya sama-sama aja sih, tergantung fokus kalian dan pengertian kalian dalam trading forex itu seperti apa. Kalau hanya untuk ya have fun, ya udah pasti aku pastiin pasti kalian rugi. Itu aja kalau hanya untuk have fun, karena ini trading forex itu bukan yang sesuatu yang mudah. Butuh pelajaran, kesabaran, dan pengendalian diri. Oke, pada akhirnya aku buat kesimpulan dari jurnal kita bisa lihat kita seperti apa ya. Yang aku bilang tadi, udah aku bilang tadi tapi aku buat lagi lah. Kita seperti apa? Apakah kita gampang emosi? Apakah kita gampang ganti setup atau ganti-ganti instrumen? Kalau aku bilang lebih cocok kita fokus ke 1 atau 2 instrumen aja, nggak usah ganti-ganti ya. Jadi trading journal itu sebenarnya filter untuk melihat behavior kita. Bahkan kalau menurut aku, sebelum kalian terjun ke real money, kalian itu di demo itu tetap harus pakai yang namanya jurnal. Nah, di demo itu nanti kalian pakai jurnal terus bandingin. Ketika kalian di real money, jurnalnya seperti apa? Pasti beda banget. Yang paling lebih sering muncul itu nanti ya, kalau kalian serius memang mau buat jurnal, itu yang paling sering berubah-ubah itu nanti di catatan itu posisi stop. Kalau di demo biasanya posisi stop itu fix. Oke, aku mau posisi stop segitu, udah biarin aja. Tapi giliran di real money, biasanya kalian itu tarik ulur stop lossnya. Ini naik nggak ya, ini turun nggak ya, dijauhin. Itu biasanya begitu. Disitulah salah satunya kita lihat behavior kita itu nggak disiplin. Ketika demo
bisa fix. Kenapa? Karena itu nggak real money, demo, nothing to lose. Tapi ketika di real money, mulailah jantung berdetak. Apakah gue rugi atau untung? Oke, jadi itu salah satu manfaat jurnal trading, itu penting banget. Buatlah saat di demo pun kalian harus buat, bandingkan nanti saat di real money, di real account ya. Oke, sekian dulu video tentang pembelajaran forex. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang mau serius jadi forex trader, discretionary trader, atau trading for living, whatever, kalian harus buat namanya trading journal. Gak usah takut kalau kalian nanti udah expert, udah tahu lah, itu trading journal itu sudah ada langsung tertulis di dalam otak kalian. Kalian tahu, oh ini dulu terjadi seperti ini, oh ini kapan ini terjadi, kalian udah tahu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibagiin videonya ya, buat teman-teman yang pengen belajar video tentang forex. Aku lebih fokus ke price action. Video berikutnya aku mau buat tentang permulaan price action, itu tentang market cycle. Oke, next video tentang market cycle. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.